Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada puluhan artis dan publik figur menjadi wakil rakyat dan calon wakil menteri atau staf presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, siapkah mereka semakin mendapat sorotan publik? Namun kali ini terkait hal lain di luar dunia selebritas. Pemirsa, setidaknya ada lebih dari 20 artis dan juga publik figur yang dilantik menjadi anggota DPR RI pada periode 2024-2029 ini. Mereka melenggang ke Senayan dari sejumlah daerah pemilihan di tanah air, diantaranya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Dari Komeng, Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Once Mekel, Denny Cagur, Melly Goeslaw, dan banyak lainnya. Mereka bergabung dalam 580 anggota DPR RI yang dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu di gedung DPR RI Jakarta. Selain di DPR, ada juga yang menjadi wakil DPD. Penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan. Mereka menjadi wakil rakyat melalui keputusan KPU RI nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024. Tidak hanya menghuni kompleks Parlemen Senayan. Terkini pemirsa, sejumlah selebritas seperti Raffi Ahmad, Yovie Widianto, dan Giring Ganesha juga merapat ke tim kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka terlihat hadir di Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto untuk mendapatkan mandat dalam pemerintahan selanjutnya. Ada berbagai karangan dirangkul Prabowo Gibran, dari tokoh parpol, akademisi, aktivis, rohaniwan, mantan atlet hingga selebritis. Sejumlah nama selebriti dan tokoh terkenal masuk dalam bursa kabinet Prabowo Gibran, pemirsa. Selebritas sekaligus pebisnis Raffi Ahmad ikut merapat ke rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa sore kemarin. Raffi Ahmad menyambangi rumah Prabowo di tengah pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan. Raffi mengaku diminta untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menangani bidang yang menjadi keahliannya, yakni terkait anak muda, badan kreatif, dan pekerja seni. Raffi juga mengaku telah menandatangani Fakta Integritas. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Penandatangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kan? Ya sendiri-sendiri toh. Iya sendiri-sendiri. Tidak hanya Raffi Ahmad, pemilik pondok pesantren Ora Aji, Gus Miftah juga tampak hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Gus Miftah mengaku diminta langsung Prabowo Subianto untuk fokus pada bidang moderasi dan toleransi pada kepemimpinan Prabowo Gibran. Satu kan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Pertanyaannya pemirsa, samakah sorotan menjadi selebritas dengan sorotan menjadi wakil rakyat dan pejabat publik? Atau justru bekerja untuk masyarakat memiliki tekanan yang lebih besar, terutama saat menghadapi kritik dari warga? Mampukah mereka membuktikan kapabilitas mereka?
Kita akan bahas pagi hari ini bersama seorang psikolog, ada Intan Erlita. Mbak Intan, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mbak Intan. Pertanyaannya, pada saat menjadi seorang selebritas dengan menjadi pejabat publik atau duduk di Senayan, itu tuh ada persiapan mental yang harus dilakukan secara berbeda nggak dengan banyaknya sorotan dari publik? Pasti ya, persiapan mental tuh harus dilakukan karena ini menjadikan seseorang punya tanggung jawab yang besar. Dan tentunya kita tahu ketika dia menjadi seorang selebritas dengan ketika dia menjadi pejabat publik itu, job desk atau tanggung jawabnya juga jauh lebih besar ya. Jadi artinya memang dibutuhkan kesiapan mental yang sangat luar biasa, karena tentunya kan ekspektasi orang itu jadi lebih ya, bukan hanya sekedar melihat, sosok tersebut sebagai selebritis yang meramaikan dunia politik, tapi tentu di sini mulai terlihat ekspektasi seseorang dari bagaimana kemampuan sosok tersebut ketika dia berada di pejabat publik yang tentu amanahnya cukup banyak ya. Dan di sini tentu perubahan mentalnya juga cukup besar. Kenapa dikatakan cukup besar? Jika memang seseorang ini dia memiliki kemampuan atau capability yang memang oke, kemampuannya sebagai pejabat publik, maka tentu ini akan aman dengan perkembangan mentalnya. Karena yang terjadi adalah adaptasi itu bisa dilakukan dengan mudah. Namun yang akan menjadi PR besar itu adalah ketika seseorang ternyata dia tidak mampu memenuhi ekspektasi dari para masyarakat yang selama ini mendukung dia gitu. Pada akhirnya terlihatlah kemampuan si sosok tersebut. Nah, ini yang menjadikan akhirnya di beberapa orang atau di beberapa karakter akhirnya mentalnya sedikit mengalami perubahan yang sangat luar biasa, dan gak jarang akhirnya ada yang kuat, ada yang enggak nih di area mentalnya ya gitu. Ketika akhirnya dia menyadari tanggung jawab ini adalah cukup berat dan berbeda dari apa yang dia bayangkan gitu. Sementara ekspektasi orang tentu besar kan kepada sosok tersebut. Oke, Mbak Intan, biasanya kan kalau selebriti itu kan sudah terbiasa ya disorot oleh publik. Tapi mungkin akan beda cerita kalau seorang selebriti kemudian duduk sebagai pejabat publik. Akan ada sorotan yang lebih lagi dari publik dan ada tuntutan kan untuk bisa bekerja untuk masyarakat. Ada nggak kemungkinan malah terserang star syndrome walaupun sebelumnya memang sudah disorot oleh publik sejak lama? Nah, ini menyambung dengan jawaban saya yang kedua tadi, Mbak. Jadi ketika dia mampu menangani ekspektasi dari masyarakat dan dia juga punya kemampuan, maka star syndrome itu tidak akan terjadi. Karena star syndrome itu bisa terjadi jika seseorang tahu nih dia nggak mampu melakukan pekerjaannya, sehingga dia mengcover dengan, kalau bahasa sekarang tuh kayak dia menampilkan branding apa yang diinginkan. Nah, star syndrome ini terjadi bagi mereka yang baru Mbak Intan? Tentu kan pasti ini salah sorotan dari berbeda gitu kan. Nah, kalau mereka memang mumpuni dan mempunyai capability di area itu, biasanya mereka langsung doing the job dengan baik gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang ternyata tidak sesuai kapasitas dirinya, maka yang terjadi dia akan melakukan banyak hal yang salah satunya munculnya. Oh, oke. Halo? Mbak Intan, tadi sempat ya. terputus. Tadi sempat terputus, tapi nggak apa-apa. Mbak Intan, apa dampaknya pada saat kalau seorang pejabat publik ini duduk di Senayan, duduk di kabinet, tapi mungkin mentalnya tidak kuat, belum punya kapabilitas yang mumpuni. Apa dampaknya? Tentu dampaknya jadi gini, sudah pasti dia ketika tidak mempunyai kemampuan, dia akan susah untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik. Artinya job desk yang dilakukan bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua mulai muncul adalah kekecewaan dari para pendukung-pendukungnya gitu kan. Kemudian juga dari mulai masyarakat. Akhirnya nanti akan muncul sifat-sifat yang namanya kritik-kritik. Nah, seperti kita ketahui kalau seseorang itu punya star syndrome, Mbak, biasanya dia tidak terima dengan yang namanya kritik. Jadi dia tidak terima dengan kritik karena dia di area bahwa membutuhkan pengakuan dan dia di area superior. Nah, ini bahayanya di sini karena kan kalau pejabat publik kan harusnya kebalikan dari star syndrome ya. Dia bukan star gitu, dia bukan seseorang yang memang sebagai seorang selebriti sudah berbeda. Nah, itu yang terjadi, dia akan confused gitu. Mbak Intan, sebenarnya ciri-ciri kalau seseorang terkena star syndrome itu seperti apa sih, Mbak Intan? Ciri-cirinya ya, oke. Ini pertanyaan bagus banget biar kita sama-sama aware ya gitu ya. Kalau orang-orang star syndrome itu biasanya dia superior, dia akan menunjukkan dia punya kemampuan, dia punya pendukung, dia bahkan punya
otoritas yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, efeknya apa? Ketika dia mendapatkan kritik, dia nggak akan terima. Kritik itu akan dia terima dengan amarah atau dengan respon yang negatif. Kemudian yang ketiga, orang-orang star syndrome ini biasanya akan bekerja maksimal ketika dia tahu dia menjadi pusat perhatian. Jadi ketika dia tidak menjadi pusat perhatian, dia enggan melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang selanjutnya itu star syndrome itu adalah sebenarnya dia menutupi dirinya yang dia tahu dia tidak punya kemampuan lebih di area itu, namun dia mengcover dengan penampilan yang menunjukkan dia sangat profesional. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, hasil kerjanya tuh nggak ada. Gitu. Jadi dia hanya pintar menunjukkan packaging dirinya. Kurang lebih kayak gitu kalau star syndrome. Oke, jadi penting untuk masyarakat mengetahui apa sebenarnya ciri-ciri dari star syndrome dan penting juga untuk para selebritis mungkin yang duduk sekarang menjadi pejabat publik terus membangun diri supaya jangan terkena yang namanya star syndrome begitu ya. Kalau begitu terima kasih Mbak Intan Erlita, psikolog yang pagi ini memberikan pencerahan untuk pemirsa Metro TV di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Erlita. Pemirsa, nanti usai jeda, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.